Kita mulai, sudah jam 9. Insya Allah nanti teman-teman ayah bunda yang lain bisa menyusul. Semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tapi di hari Jumat, Allah, saya yakin juga ayah kita juga sudah punya rutinitas baca Al-Kahfi, sudah punya kebiasaan, sudah punya jadwal setiap hari Jumat, mungkin setiap malam Jumat sampai di hari Jumat sudah menunaikan atau sudah membaca surat Al-Kahfi, karena surat Al-Kahfi ini bagian dalam, insya Allah juga banyak fadilahnya, banyak faedahnya, dan juga di Jumat yang berkah ini, insya Allah kita khususkan anak kita, segala hajat apa yang kita hajatkan, mungkin hajat pribadi, hajat anak kita, hajat orang tua kita, gitu ya, hajat keluarga, hajat rezeki, ataupun hajat apapun, dan wabil khusus juga para wali santri yang insya Allah besok akan menunggu kelulusan. Ya, doanya pasti banyak ya Ustaz, mohon doanya semoga Ananda bisa diterima di Gontor Putra atau Putri 1. Amin. Di hari Sabtu itu Putra, pengumuman kelulusan, kira-kira sekitar jam 7-an. Terus hari Ahadnya itu untuk Putri juga sama, jamnya juga sama. Kalau sebelum zuhur sudah selesai. Terus mungkin yang sekarang sedang dalam perjalanan ataupun yang sudah sampai di Ponorogo, ya Alhamdulillah sudah sampai di Ponorogo, yang sedang dalam perjalanan semoga dimudahkan, dilancarkan, disehatkan. Amin. Juga mungkin yang baru di siang gitu ya, dilancarkan. Sebelum kita mulai, mungkin ini kenapa saya juga ngajak selain doa pada tempat yang berkah. Mungkin mohon izin dulu ya, beberapa pekan ini subuh menggapai keberkahan masih libur gitu ya, libur beberapa khatib, ustadzat yang juga anak-anak juga sedang ada beberapa fokus, dan tentunya juga beberapa wajib fokus, dan juga untuk uh, uh, hari Sabtu besok juga mungkin masih libur ya. Saya persilahkan juga kepada para wali santri untuk fokus berzikir, fokus berdoa, untuk fokus mendengarkan atau menyimak kelulusan anandanya. Dan insya Allah pada pagi hari ini sebenarnya sih saya kira-kira aja jam 9 ini mungkin mungkin nggak ini jam 9 adalah jam yang tepat gitu ya. Tapi saya minta masukannya dari, ya semoga ini nanti baca Al-Kahfi berjamaah bisa bisa rutin, jamaah bisa rutin setiap hari Jumat pagi. Memang aktualnya ya ba'da subuh gitu ya, aktualnya ba'da subuh. Nah, tapi melihat kegiatan, banyak kegiatan yang dulu subuh menggapai keberkahan memang di hari Jumat gitu ya. Nah, kalau di hari Sabtu kan untuk ngantar sekolah gitu biasa. Dan jadi fokus dia itu lebih lebih leluasa. Nah, Jumat mungkin rumah sudah luang jam 9 itu ya. Terus kalaupun di ngantar sekolah apa segala macam ataupun kerja jam 9 sudah sudah leluasa, sudah luang. Baik, kita mulai ya ayah bunda, abang kakak mungkin yang hadir pada Zoom hari ini baca, insya Allah kita akan baca Al-Kahfi berjamaah.
di edisi bulan kemenangan, yaitu bulan Syawal. Semoga kita semua dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang walaupun di sebelumnya kita belum bisa menjapri satu-satu minat ini dari Go. Ada Afwan, Ustaz, suaranya putus-putus atau di saya Suaranya doang? putus-putus, Ustadz. Masih putus-putus kah? Sekarang tidak, Ustaz. Lancar. Lagi Ustaz. Jelas Ustaz. Ada? Hilang lagi. Oke. Nah, dari golongan orang medis. Di dalam Suaranya hilang lagi, Ustadz. Suaranya menghilang. Mungkin videonya dimatikan mungkin. cek. Cek. Halo? Sudah ada suaranya? Sudah, Ada. Ustadz. Sudah masuk suaranya? Udah. Ya, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah untuk untuk kita, untuk kita, supaya kita semoga kita dengan kesehatan, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Amin, amin. Iya, kedua, baik. Ya, dan terbaik, surga yang terbaik adalah surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, karena memang kita sudah ada aturannya, tuntunannya, maka kita bisa menjalankan penuh dengan kebaikan, insya Allah. Oh, biasanya kita pada umumnya manusia minta itu dalam kondisi tidak lapang, dalam kondisi sulit, dalam kondisi nggak mudah. Inilah bahwa ada perkataan ulama bahwa siapa yang kita lakukan kita sempit, dan juga siapa yang berdoa Allah
kita. Jadi biasanya mungkin kita berdoa, berharap, bahkan memaksa Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Nah, mungkin kita bisa mulai saat ini praktekkan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita sudah tumbuh dewasa, sudah banyak macam kesulitan, kesempitan yang kita fokus adalah positif-positif, sesuatu yang bagus-bagus, sesuatu yang baik, supaya kondisi tubuh kita dan di sekitar kita merasa bahwa memang kita bukan dalam kondisi sakit, bukan kondisi sakit. Dan kita kemarin juga saya sharing di beberapa seminar dan juga Tuh kan, nomor di dia, nomor di itu. Yang muka dia ke paling di Pondok Putri. semoga dulu itu kalau juga nanti bisa. Pemilu KBM udah ya 100. Suara Suaranya malah lebih hilang, Ustaz. suaranya hilang. Nah, sekarang enggak. Kayaknya harus agak mendekat gitu, Ustaz. Gini ya. Iya, Ustaz. Oh, ini. Cek, kalau ini dari jauh, kedengeran nggak suaranya? Alhamdulillah, jelas, Ustaz. Ya, Jelas, Ustaz. kayaknya karena phone holdernya ini, mohon maaf ya. Biasanya kalau SMK kan disiapin semua. Oh iya, benar. Imago sudah proper. Nah, ini dari rumah dicoba. Karena tim-tim juga sedang berkegiatan semua, tapi nggak apa-apa. Bismillahnya acara atau ngaji Al-Kahfi berjamaah perdana. Insya Allah ayah bunda yang hadir dapat keberkahan juga dan juga kemudahan. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Mungkin saya sharing sedikit lagi sebelum kita mulai. Insya Allah kita mulai jam 9.30 ngajinya ya. Kita mulai ngajinya. Nah, ayah bunda, sekarang kita ada di bulan Syawal, bulan kemenangan, bulan motor, ya alhamdulillah. Dan kita perlu barengin juga perjuangan anak-anak di mana anak kita berada. Kita harus barengin juga perjuangannya dengan apa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan mulia, bulan Syawal juga. Ya, mungkin salah satunya adalah dengan berpuasa. Nah, puasa adalah kata Rasulullah, puasa adalah pintu-pintu, salah satu dari pintu-pintu kebaikan. Jadi puasa adalah salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan. Jadi ketika kita puasa, mungkin kita sangat terasa nih ketika bulan Ramadan kemarin dengan puasa, alhamdulillah nih maksiat gitu ya, ataupun yang tidak produktif gitu ya, itu menurun drastis. Nah, dengan cara berpuasa. Nah, kita harus melanjutkan kemenangan itu, kemenangan yang sudah diraih dengan apa? Dengan menang melawan hawa nafsu, melawan hawa-hawa yang lain ya. Kita lanjutkan itu di bulan-bulan berikutnya. Nah, ada di titik baliknya ada di bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan mulia yang mana di dalamnya ada puasa Syawal juga. Nah, kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Kata Rasulullah, siapa yang puasa selama bulan Ramadan lalu dilanjutkan 6 puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Jadi fadilahnya ini, faedahnya ini, ada beberapa macam puasa Syawal ini, faedahnya macam-macam, banyak sekali faedahnya. Salah satunya seperti puasa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ganjarannya seperti puasa 1 tahun. Alhamdulillah. Dan faedah puasa Syawal yang lain apa aja? Ya, yang kedua seperti sholat sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu. Jadi kalau misalkan sholat wajib ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah, itu menggenapkan sesuatu yang kurang atau menutup kekurangan dan menyempurnakan yang wajib. Nah, puasa Syawal juga begitu, menutup kekurangan dan menyempurnakan yang wajib kemarin. Terus yang ketiga, puasa Syawal adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Nah, yang keempat adalah sebagai bentuk syukur, puasa Syawal ini sebagai bentuk syukur. Nah, yang kelima, tanda ibadahnya kontinu, bukan musiman aja. Jadi bukan Ramadan aja. Jadi bukan jualan aja yang musiman, tapi ibadah juga ada yang musiman, gitu ya. Jualan musiman di bulan Ramadan. Nah, ada juga ibadah yang musiman hanya di bulan Ramadan saja. Nah, jangan sampai kita berhenti di situ aja, kita lanjutin. Kita lanjutin kemenangan ini, kita lanjutkan sampai bisa istiqomah bahwa puasa itu bukan hanya puasa Ramadan, ada di puasa Syawal, ada lagi puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Senin Kamis, dan juga ada puasa Ayyamul Bid. Jadi kalau misalkan mungkin orang Jawa gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, pokoknya orang Jawa semuanya biasanya pernah dengar ada namanya puasa mutih gitu ya. Jadi ternyata di dalam agama kita itu ada puasa mutih namanya Ayyamul Bid gitu. Bid itu diambil dari kata abyad gitu ya. Baydo. Jadi artinya putih gitu ya. Nah, itu puasanya kapan? Tapi artinya artinya bukan puasa hanya minum atau makan yang putih-putih saja, bukan. Ya, tapi Ayyamul Bid ini puasa di tanggal 13, 14, 15 selama bulan Hijriyah. Oke. Ini insya Allah juga ayah bunda yang masih puasa ya. Saya masih puasa baru hari keempat gitu ya. Semoga besok ke hari kelima, hari Ahad itu memang ada agenda silaturahmi. Memang kalau orang Indonesia puasa Syawal ini tantangannya ya silaturahmi gitu kan. Ya, kita ke orang tua, orang yang lebih tua gitu ya, kita silaturahmi. Kalau ketika disuguhkan makanan ya kita hormati gitu ya, kita hormati. Nah, tapi kita insya Allah bisa lanjutkan puasa Syawal itu selama 6 hari, karena puasa Syawal itu nggak harus, afdolnya memang secara berurutan. Afdolnya lagi ketika di H+2, jadi hari lebaran kedua langsung puasa Syawal sampai 6 hari itu afdolnya. Tapi diperbolehkan puasa Syawal itu kalau nggak bisa waktu itu bisa dijeda nanti kalau sudah selesai silaturahmi, ataupun sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, itu juga boleh gitu. Tapi afdolnya lagi dan memang kewajibannya bagi yang punya hutang ketika bulan Ramadan, selesaikan dulu. Jadi mengkodok puasanya dulu. Puasa Ramadannya diselesaikan dulu. Biasanya ibu-ibu gitu ya, perempuan gitu ya. Banyak mungkin kemarin juga dalam perjalanan gitu ya, pulang kampung. Nah, itu yang kodok diselesaikan dulu. Nah, kalau misalkan puasa Syawal dulu baru mengkodok puasa Ramadannya, yang didapat puasanya seperti puasa mutlak aja, puasa biasa saja. Nah, tidak dapat fadilah pahala seperti puasa 1 tahun. Ya, kita insya Allah akan mulai baca surat Al-Kahfi. Mungkin dipersiapkan nanti kita baca berjamaah, dipersiapkan Al-Qur'annya masing-masing, dan juga mungkin
boleh ya sambil megang handphone sebelum kita baca, boleh megang handphone. Punya nomor admin Ustazah Iin ya, Primago Peduli, itu 0813 1506 40 80. Saya dan kawan-kawan di sini di Primago butuh sarannya. Jadi butuh sarannya kira-kira jam berapa nanti rutinitas dibaca Al-Kahfi berjamaah di pekan-pekan berikutnya gitu. Nggak apa-apa Ustaz, tapi saya nggak pasti setiap pekan ikut. Nggak apa-apa, ini butuh masukan saja. Butuh masukan saja. Kira-kira kita pengen tahu paling banyak di hari Jumat itu di jam berapa gitu ya. Nah, Yang bisa jam sama ya di 0813 1506 40. Assalamualaikum Ustazah. Untuk jadi ini yang menyiapkan saya untuk ini ya, itu ada Ustazah Ratu, ada Ustazah di Primago Peduli, dan juga di SMK juga sama yang menyiapkan juga para Ustazah, ada Ustadz Rozi juga di bagian studio. Nah ini sebelum kita memulai baca surat Al-Kahfi, ada fadilahnya, ada faedahnya, ada fadilah atau keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ya, yaitu adalah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Kahfi setiap malam Jumat, karena kalau di dalam Islam itu pergantian hari atau hijriyah, itu pergantian hari ketika matahari terbenam. Jadi Kamis sore itu sudah bisa baca surat Al-Kahfi sampai di hari Jumat sore gitu. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya, yaitu siapa yang baca surat Kahfi di hari Jumat, maka adha'alahu minan nuri, dia akan disinari cahayanya antara dia dan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu yaitu Ka'bah ya. Jadi antara diri kita sampai Ka'bah itu selalu disinari gitu ya. Semoga itu jadi wasilah kita, semoga bisa umrah berjamaah bersama keluarga juga, amin ya rabbal alamin. Dan juga hadis yang kedua hampir mirip bunyinya, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Biasanya ini para khatib Jumat biasanya para khatib Jumat itu juga menyampaikan bahwa siapa yang baca surat Al-Kahfi itu akan disinari dari Jumat satu ke Jumat setelahnya ya, bainal Jum'ataini. Jadi ya di antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, Jumat setelahnya. Ya. Itu fadilah yang sangat luar biasa. Dan kenapa ini ajakan surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi berjamaah ini saya ajak para ayah bunda semuanya. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu di ayat 82, di ayat 82 itu ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketemu dengan dua anak yatim. Dua anak yatim ini dibantu oleh Nabi Khidir ya, ketika dinding rumahnya itu roboh lalu diberdirikan lagi, bahwa kata Nabi Khidir anak yatim ini punya harta simpanan. Jadi harta simpanan ini bukan berarti hanya harta benar-benar harta saja. Nah, tapi amalan-amalan orang tua yang soleh. Jadi di situ sebutkan dua anak yatim dari ayah yang soleh. Nah, itu di ayat 82. Nanti mungkin setelah baca surat Al-Kahfi bisa dibaca-baca lagi kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu ada di ayat 60 sampai 82. Nah, jadi di ayat 82-nya itu berkisah tentang dua anak yatim yang punya kehidupan selalu ditolong oleh Allah, itu karena punya orang tua yang soleh. Bahwa sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu untuk anak kita dan juga untuk orang tua kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk anak kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Ya, jadi kita lakukan kewajiban kita seperti sholat, puasa Ramadan kemarin, gitu ya, terus menafkahi anak, ya, kewajiban-kewajiban sebagai orang tua.
kita selesaikan kewajiban kita sebagai hamba juga kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan sisanya. Ya, insya Allah Allah akan menyelesaikan sisanya. Segala macam urusan kita. Ya, kira-kira kapan baca surat Al-Kahfi? Nah, baca surat Al-Kahfi itu sudah bisa dimulai ketika Kamis malam atau ba'da maghrib. Ya, jadi sebenarnya sunnahnya itu atau fadilahnya bacaannya adalah surat Al-Kahfi. Jadi surat Yasin itu adalah tambahan. Jadi surat Yasin itu tambahan untuk mendoakan kepada orang yang sudah tiada dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam hadisnya, ya hadis sahihnya yaitu adalah membaca surat Al-Kahfi sunnahnya. Ya, jadi kenapa dimulai dari sore hari sampai esok harinya? Karena memang seperti kayak takbiran Idul Fitri itu kan sudah dimulai sore hari. Nah, karena memang pergantian hari itu sudah dimulai sejak sore hari. Baik, kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita mulai, sudah siap semuanya? Dibuka mic-nya, dibuka kamera. Nah, kita nih. Nggak ada suara. Disuruh buka itunya nggak? Suaranya? Oh, mic-nya doang. Mic-nya aja kan. Bentar. Oh iya, satu itu aja. Magetan, Madiun, terus Dewi nggak ada. Izin Ustaz, suara Ustaz nggak kedengaran. Putus-putus. Nggak boleh kita. Yang kalau ada punya handphone ya Bunda. Kemudian lagi ini bian gini ya. Iya, tetap bian. Suaranya nggak kedengeran, Ustadz. Putus-putus. Iya. Kayak nih, iya. Bian. Yang sama temen yang taman yang gini pasti. Sudah bisa mulai kan? Nah, kan jalur bis. Apa ya kayak pintu tol. Saya sudah Nggak suara.
Terus saya tanya, gak ada suara. Masih kadang muncul, kadang hilang, Ustaz. Tuh, Putus Ustaz. Ada suara. cek. Halo, sudah ada? Ya. Masih putus-putus? Sudah jelas Ustaz. Jelas. Oke, kita mulai aja ya. Nanti kalau suara saya putus-putus, dimulai saja. Iya, baik. Alhamdulillah. Jalan tol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يخلدون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنة
إلا لهما نحرا وكانوا يسخرون فقال لصاحبه ويرسل عليها وهو حسبانا يحاوره أن أكثر منك مالا وأعز نفرا أو يصلح ماءها غورا وأدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا الحياة الدنيا كماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح لكنه وكان الله على كل شيء هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا المال والبنون لولا إذ دخلت جنتك فقلت ما تكون إلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء تستطيع له طلبا فيقع بثمره فأصبح يقلب على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ألم تكن له فئة من دون الله وما كانوا منتصرين هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا وأولئك لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به الأرض فأصبح حسيما تذوق وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وأريد على ربك وليكفرونك ما خلقنا ولم تجدوا لقد جئتمونا كما خلقناكم قال الله بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوتي الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه ويقولون يا
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم وجدوا ما عملوا حاضرا لا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أشهدهم خلق السماوات والأرض وما خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم نقول نعد شركائي الذين زعمتم فتحولوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا لها هذا القرآن للناس وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ونحن إذ جاءهم الهدى ويستغفرون إلا أن تأتيهم سنة يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين واتخذ سبيلا ويجادلون الذين كفروا بالباطل ليدحدوا اتخذوا آياتي وما أنزلوا ومن أسلم ممن ذكر بآيات قال إن فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على وإن تدعوهم إلى فلن يهتدوا أبدا لأجل لهم العذاب الله من دون قال موسى فتركنا نعبد حتى أبلغ
حتى إذا حتى بلغوا أبلغوا فجمع مجمع صالحهم فأراد ربك أن وإذ يبلغ قال موسى لفتاه ويستخرج الكنز ذي القرنين قل سأتلو فاجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما سببا فاتخذا سببا سبيله حتى إذا بلغ يربا مجمع الشمس وجدها فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا قلنا يا ذا القرنين قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وإلى ربك يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل فله جزاء الجنة وسنقول له سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل وما أنسانيه كذلك وقد وما أهلكنا وما أنسانيه إلا سببا الشيطان حتى إذا بلغ بين وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا فوجد عبدا من عبادنا أوتاه في خير من عبادنا آتيناه رحمة من حتى إذا ساوى بين الصدفين قال ذلك ما كنا نبغي قال فارتد أولي عليه فارتد ستة على آثارهما قصصا وما استغفروا له نقبا قال ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه حتى إذا بلغوا وجدها وجد جهنم يحيط للكافرين حصبا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه وكانوا لا يستطيعون رحمة وعلمناه من لدنا علما تتخذ فيهم عبادي قال أولياء ووجد عبدا جهنم ووجد للكافرين نزلا قل الذين آمنوا الحسنى ووجد عبدا من عبادنا أولئك الذين كفروا بآيات إذا بلغوا مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم وما وزنا ذلك ذلك وقد جزاؤهم أهلكنا كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حتى إذا إن بلغوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ووجد عبدا من عبادنا لا يأخذون عنها يكادوا ولا من عبادنا وعلمناه من
لدنا dan رحمة kalimati rabbi lana ووجد عبدا الأرض فهل تجعل ووجد عبدا من آتيناه رحمة من عبادنا وعلمناه من حكمتنا مكاني wahid wa man kana yarju liqum rabbih فليعمل بينكم حتى إذا ساوى بين الطرفين قال انفجوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وعد ربي قال جعله إنك لن تستطيع معي صبرا وتركنا بعضهم وكيف تصبر على ما لم تحط به صاروا إن شاء الله صابرا ولا أمر يومئذ الكافرين كانت أعينهم في غطاء قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أفحسب الذين حتى أحس لك منه ذكرا عبادي انطلق حتى ركب في السفينة وجعلنا جهنم للكافرين نزلا قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أعينهم في الحياة قال ألم الدنيا أقل إنك لن تستطيع معي صبرا يحسن عليها أولئك قال تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني مع فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فانطلقوا حتى إذا غلاما قتله آياتي ورسولي قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا خالدين فيها لا يبغون عنها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا كلمات ربي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني qawlika لو inna جئنا قل إنما فانطلقا ربه فليعمل عملا صالحا ولا فأردت أن يشرك يضيفهما فوجد بعبادة ربه أن قد فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذوا كل سفينة غصبا
فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما قال خيرا أما زكاة فسوف وأطهرهما ثم وأما الجدار فكان لغلامين عذابا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له أمرنا حتى إذا بلغ الكهف وجدها تطلع على كذلك وقد أحصنا لديه خبرا ثم جعل سببا حتى بلغ أدلج وجد قوما لا يكادون هذا القرن يفسدون في الأرض فهل تجعل بيننا وبينهم من خير وأعظم أجعل بيننا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ عليه وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لم يهبطا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم الذين كانت قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني لا يستطيعون بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفجروا إنا أعتدنا جهنم للكافرين حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
Kita cuma ngomong itu terakhir. Tidak tolong ambilkan. Iting bisa kak iting kita cuma diusahakan. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, masyaallah. Semua dari membaca semoga apa saja yang segala macam kita hajatkan Allah kabulkan. Amin. Belum Allah kabulkan diganti dengan yang paling terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sama saya sekedar sharing sedikit kemarin saya syiar tentang ini ya, buku Burhani. Buku Burhani ini sistem 9 jam. Jadi sebenarnya hampir sama. 9 jam itu 9 pertemuan. Jadi kalau ayah bunda mau ikutan ngaji juga gitu ya, ngaji biar diperlancar lagi juga boleh. Dulu tahun 2015 saya pernah ngajar mu'alaf dari nol. Alhamdulillah 2 bulan sudah bisa baca Al-Quran dengan buku ini. Kalau pakai Iqra kan lama tuh. Memang Iqra tuh diperuntukannya untuk anak-anak nih, supaya lebih mantap lagi di dalam huruf-hurufnya. Jadi Iqra memang yang tebel itu dijadikan satu ya, yang digabungkan. Juga karena ini sistemnya nanti buku ini tuh tidak diperjualbelikan, jadi siapa yang mau belajar nanti dikasih gitu. Jadi ini nanti dikasih dan nilai cetaknya sebenarnya murah Bun. Nah tapi memang kita ada kegiatan untuk dakwah dari wakaf yang ayah bunda kemarin tunaikan, itu kita jalankan untuk media dakwah gitu ya, untuk media dakwah, untuk nanti apa namanya, para asatidz, ustadzatnya dan lain sebagainya. Karena nanti kalaupun ada yang mau belajar ngaji ini Burhani dengan Primago, itu ya nanti kita terserah gitu ya. Jadi belajar itu kita mendoakan dulu.
kita mendoakan dulu pewalis ya, terus juga support gitu ya, guru, relawan, dan juga para pengajar itu kita doakan dulu. Di setiap mengajar berdoa dulu. Nih wakaf dari Ibu Yulia Sundari. Ini data dari agama dan juga Institut Al-Quran itu ada 106 belum bisa. Ini literally belum bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang masih tersendat-sendat gitu ya, itu sudah bisa, tinggal dilancarkan. Gitu. Jadi nanti insya Allah rencananya ya Primago akan bikin satu halakoh gitu ya, satu halakoh yang kan mungkin halakohnya itu gak banyak-banyak, hanya 10. Jadi orang dewasa ya orang dewasa bapak-bapak dengan bapak-bapak itu dengan ada ustadz-ustadzahnya. Dan tadi kalau mungkin di tempat lain kan pertemuan berapa gitu ya. Kalau di sini nanti itu terserah nanti ayah. Jadi sedekah atau wakaf seikhlasnya. Atau Ustadz saya mau bayarnya dengan wakaf buku ini gitu. Misalkan saya mau wakafnya 10 atau misalkan per bulan saya mau wakaf 10 buku karena ini bukan hanya di Primago aja, nanti akan ke daerah-daerah pelosok juga gitu. Jadi kalau ini satu bukunya itu 10.000 ya gitu. Nah 5.000-nya itu untuk media wah di Primago. Jadi insya Allah adik-adiknya nih, abang-abang yang sedang digontor, kakak-kakak yang sedang digontor putri gitu ya, ataupun yang sedang di Primago itu punya adik-adiknya lagi, mau belajar dengan metode Burhani, itu juga bisa nanti via online. 9 jam, apakah sebulan 2 bulan itu semua pasti bisa, Ustadz? Tergantung orangnya masing-masing gitu. Itu tadi pengalaman nyata 2015 saya di Ben Hill, orang kantoran, mu'alaf. Jadi mu'alafnya juga dulu kita kan di Koperasi Alumni Gontor. Itu Koperasi Alumni Gontor di 2000 Koperasi dan Alumni Gontor itu 2015 2016 di Ben Hill gitu. Nah itu mengucap syahadatnya itu terus juga untuk belajar Al-Qur'annya ini alhamdulillah 2 bulan bisa baca Al-Qur'an dengan lancar. Ya mohon bisa support insya Allah ini nanti juga ada akun Instagramnya 9 Jago Baca Al-Quran. Jadi Instagramnya kalau nggak salah kita bikin Jago Baca Al-Quran dengan metode 9. Mungkin ya Bunda ya, kita tutup dengan baca doa bersama. Kita fokuskan di kepala kita, mungkin kita hajat kita, taatan pasangan kita, untuk orang tua kita, gitu ya, ridhonya orang tua, restunya orang tua, terus juga mungkin kalau tadi pasangan untuk suami, untuk istri. Surat Al-Kahfi bahwa itu ditolong akan selalu ditolong oleh Allah dengan orang tua yang soleh. Dengan orang tua yang soleh, bahwa amalan kita itu untuk anak kita, amalan kita itu untuk orang tua kita juga. Ya, kita pejamkan mata kita bayangkan apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan. Nanti kalau saya bacakan Allahumma sahil umurona wa umura asatidatina wa umura tulabina wa umurina wa umura abnaina, itu berarti Allahumma sahil itu artinya Allah mudahkanlah gitu ya. Mudahkanlah, umur itu urusan. Kalau abnaina berarti anak-anak kita gitu ya. Kalau misalnya wali-walidaina berarti untuk kedua orang tua kita. Jadi ketika itu nanti saya akan jeda, sebutkan aja tuh kemudahan-kemudahan apa yang ingin didapatkan oleh ayah bunda. Sekecil apapun sekarang yang sedang dalam perjalanan itu harapkan kendaraan yang baik, yang di tujuan dengan selamat dan lain sebagainya, dan sampai permintaan yang sulit apapun yang tidak bisa capai dengan akal manusia kita sampaikan juga. Nanti ada jeda ketika di Allahumma salli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati boleh lirihkan lisan kita sama-sama diamin, dan juga
niatkan ini doa bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi untuk anak teman kita lain, orang lain juga kita doakan. Ya, insya Allah doanya akan kembali kepada diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan jamil ahwal wal afat wa taqdir biha jami' hajat iruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana ru'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil sihatan bid wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmat wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'an Allahumma inna na'udzubika minal bukhri wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir warhamna anta maulana 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana wa umura asatidatina wa umura tullabina wa umura abnaina wa umura walidaina di ma'had Primago. Doa-doa kemudahan apapun sampaikan kepada Allah. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil umurana. Sebutkan untuk pasangan, untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk ustadz kita, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang sedang berjuang bersama, untuk orang lainnya. Insya Allah doanya akan kembali ke Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil Allahumma sahil Rabbana taqabbal minna sami'in wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Atina fil akhirati hasanah sa'adaban subhana rabbika amma yasifun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi Lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ada satu jurus doa baik itu maksud itu ini supaya biar tendangan doa itu akan kembali yang mendoakan karena di besok itu ruang terbaik itu kalau banyak orang sedang berkumpul sedang berdoa kita aminkan. Makanya salah satu yang paling dahsyat adalah ketika kita berangkat umroh itu kan banyak tuh orang-orang lagi duduk berharap apapun sesuatu yang enggak masuk akal aja didoakan di depan, berkeliling di samping Ka'bah dengan nangisnya. Maka di situ ayah bunda kita datang di situ bukan hanya untuk diri kita doakan, kita aminkan
Ya Allah, aminkanlah doa ayah itu. Aminkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kita doakan, kita aminkan doa-doa orang-orang yang sedang bermunajat di depan Ka'bah, itu doanya akan kembali kepada diri kita sendiri, kita yang mendoakan. Nah, besok ketika pengumuman kelulusan, antara banyak ribuan wali santri sedang bermunajat, berdoa, ingin kebaikan bahwa besok di tempat yang terbaik, banyak yang berdoa ingin ditempatkan di situ, Gontor Putri 1, bahwa di situ banyak itu berzikir, berdoa. Di situ adalah kesempatan kita mengaminkan, bukan hanya untuk doa kita saja, tapi kita aminkan juga. Walaupun kita nggak datang di tempat yang sama, kita nggak datang di Gontor, di rumah, nanti menyaksikan di grup, didoakan para ayah bunda di tempat nanti di tempat kelulusan. Ada dua waktunya, Waktu yang pertama hari Sabtu. Nah, biasanya kalau udah repot ngurusin anak, sudah nggak inget tuh, besoknya tuh masih ada tuh teman seperjuangan kita, ya, yaitu di hari Ahad untuk perempuan. Jadi jedakan saja tuh pagi-pagi sekitar duha, nah, ikut aminkan ya. Bukan hanya aminkan, ya Allah, Ustaz, saya titip doanya Ustaz, atau via grup gitu ya, via grup, misal jadi penyemangat para wali. Kalau kan itu ada grup pendampingan juga, ada grup wali santri juga. Bahkan doanya nggak apa-apa disampaikan di Instagram juga, nggak apa-apa disampaikan. Allah semoga jadi inspirasi, semoga jadi amal jariah juga nanti di Instagram, postkan sama admin, dan semoga bisa dibaca juga. Semoga langkah-langkah yang kita usahakan, kewajiban kita ya sebagai orang tua, kita sudah mendampingi kita, bahkan nggak nanti sampai di kelas kita dampingi sampai lulus. Bahkan bukan hanya itu, saya juga menjapri beberapa wali santri yang alhamdulillah ada yang sudah kuliah di UNIDA, ada yang sudah kuliah di Turki, ada yang kuliah di Mesir. Alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak juga yang keluar negeri, dan itu kita patut bersyukur, dan semoga menjadi kemudahan-kemudahan kita, ya, kemudahan-kemudahan kita. Dan sebelum kita tutup ya ayah bunda, mungkin habis ini juga 11 ya, hari Jumat berkah ini manfaatkan dengan baik ibadah-ibadah sunnahnya, infak, sedekah, wakaf, dan juga doa-doanya, dan juga amalan-amalan di ibadah Jumat ya. Kalau bapak-bapak ya, di sebelum Jumatan gitu ya, terus pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang terbaik meskipun nah dipersiapkan pakai pakaian baik juga untuk ibu juga, dimanfaatkan di hari Jumat. Nah, ini karena alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Kahfi, nah, kita maksimalkan lagi. Kalau di sholat zuhur nanti ada qobliyah dan ba'diyah, dan di asar nanti nggak ada ba'diyah ya. Di sholat asar itu tidak ada ba'diyah, di sholat subuh juga tidak ada ba'diyah. Nah, di maghrib, isya, sholat rawatibnya dijalankan. Juga yang sedang menjalankan puasa Syawal dimudahkan oleh Allah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya Allah juga saat ini sedang harap-harap cemas gitu ya. Kan ayah bundanya nih yang harap-harap cemas ya, kayaknya lagi cemas-cemas aja gitu ya. Anak-anak kemarin kan lagi main bola soalnya. lagi suka main bola itu, karena hiburan mereka di sana. Ya paling nanti mereka deg-degannya nanti besok. Dan jangan lupa ya bunda, besok dilengkapi ba'da subuh, habis sholat subuh baca Quran, terus mandi, terus buang air, semua diselesaikan semua. Kalau emang mau puasa sekalian gitu ya, makan. Kalau emang nggak puasa, makanlah, sarapan dulu gitu ya, sarapan dulu. Karena biasanya dengar pengumuman kelulusan itu yang nggak sakit perut jadi sakit perut gitu ya. Pokoknya positive thinking gitu. Positive thinking terus. Kita lakukan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai bunda, insya Allah Allah akan selesaikan sisanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf ya, bahwa ini jangan sampai jadi ibadah musiman saja, artinya jangan sampai karena hari Jumat ini saja,
Insya Allah semoga Allah panjangkan umur, kita bisa Al-Kahfian lagi setiap hari Jumat. Kami butuh masukannya, kira-kira waktu yang tepat kapan? Apa malam Jumat juga nggak apa-apa, gitu ya, karena itu sudah masuk di dalam hari Jumat, Kamis, Jumat, sambil yasinan, juga yasinan gitu ya. Juga sebenarnya saya pengen punya momen bersama wali santri sendiri gitu aja sih sebenarnya, gitu ya. Biar nanti kalau sekarang kan momennya ada apa segala macam, next mungkin kita bahas hal fikih-fikih yang lain gitu ya. Tentang apa namanya, tentang warisan itu banyak juga tuh ya, kita harus nyiapin gitu ya, karena beberapa primago juga dimintain tolong untuk Ustadz, ini kita orang tua kita sudah meninggal, ini gimana cara baginya dan sebagainya ya, ajaran Islam ya. Terus yang terakhir, pokoknya mohon maaf lagi zahir dan batin, secara zahir dan juga secara batin ya, dari kami Primago Banyak Salah Kata ke anak-anaknya ya Bunda juga ya, insya Allah juga niatannya untuk perkembangannya anak-anaknya, ada yang di Primago setahun, ada yang tahun ya. Masya Allah, itu luar biasa perjuangannya bundanya. Mohon doanya juga nih, Primago juga sudah banyak yang nanya jenjang SMA ya Bunda. Semoga Primago juga udah siap untuk SMA-nya, di Rumpit sana juga udah siap, dan semoga anak-anaknya Bunda nanti yang bisa mengabdi juga, pengabdiannya semoga bisa di Primago juga ya. Atau kuliah sambil mengajar di Primago juga ya, insya Allah di Rumpin menjadi tempat pengabdian. Pokoknya Primago untuk ayah bunda sekeluarga. Jadi setiap liburan ajak ke Primago, setiap liburan ajak ke Primago, cuma semalam, cuma sehari, nggak apa-apa. Cuma berapa jam, nggak apa-apa. Pokoknya ajak aja ke Primago. Supaya kita tahu juga kondisi anak-anak sehat, walafiat, kondisinya secara mental aman, secara pelajaran akademis juga aman. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh dibuka. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz. Warahmatullahi Bisa wabarakatuh. diterima semuanya dari Primago. Terima kasih banyak Pak Amin. Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.